wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas mengikuti doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi berkah untuk kita semua. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, saya lihat kursinya sudah terisi semua. Berarti hari ini belum semua ya? Ya Pak. Ya Pak. Baik, sebelum memulai pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Tadi yang sudah sarapan dari siapa? Saya. Coba sini pakai apa? Pak nasi goreng Pak. Saya Sini. sama tempe. Pak, kalau saya pakai tempe kacang, Pak. Tempe kacang kayak mana ini? Tempe di sambal ada kacangnya. Oh, Indonesia ya nak? Iya itu. Oh. Pakai sambal gitu. Pakai ada kacangnya. Saya pakai oncom, Pak. Oncom. Saya Pak, saya pakai BFC. Ya sini. Iya. Beli. Bagi. Ya sih ya. Ya, saya nak kos Pak. Ada yang tahu nggak kesamaannya antara ini yang saya dan Bapak hindari tempe sama oncom? Ada yang tahu nggak kesamaannya apa? Apa? Ingat. Buat dari kedelai. Benar. Itulah. Terus ada lagi, jadi entah dari prosesnya atau apa? Saya Pak, Ya sini. tempe sama oncom sama-sama dibuat dari proses fermentasi. Ya benar ya, dari proses fermentasi. Ada yang tahu nggak apa itu proses fermentasi? Saya Pak, Ya Dewi. fermentasi itu pengolahan makanan menggunakan mikroorganisme secara langsung Pak. Ya jadi fermentasi itu adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kebetulan Bapak membawa produk dari fermentasi. Ada yang tahu seperti apa? Tempe. Apa kesamaannya? Sama-sama saya Pak saya. Ya coba Yuna. Sama-sama melibatkan mikroorganisme. Ya. Terus kalau yang ini dia pakai apa? Pakai jamur atau bakteri? Bakteri. Coba Lina. Pakai bakteri Kak. Apa namanya? Bakteri. Lactobacillus casei. Ya benar. Kalau tempe dia pakai apa? Pakai Pak. Coba Dewi. Pakai jamur Pak. Jamur. Jamurnya dari apa? Jamurnya Rhizopus. Rhizopus. Kan waktu kan kalau satu buah tempe itu kan kedelai itu direbus, kemudian ditiriskan sampai dingin, baru dicampur dengan apa? Ya Siti. Dicampur lagi. Nah, coba Diana. Apa itu ragi? Mengandung apa dia? Jamur. Jamur apa? Rhizopus. Rhizopus ya. Jadi pada pembuatan tempe yang membuat kacang kedelai itu saling menyatu dan bisa membentuk seperti itu ya karena ada jamurnya itu yaitu jamur Rhizopus sp. Nah, dalam mencari jamur itu kita akan membuat tape atau tempe itu kita memakai ragi. Nah, kalau ragi itu mudah dicari di sekitar rumah kita kan ada orang yang berdagang ragi itu banyak. Intinya tuh ragi itu mudah dicari. Nah, kemudian seluruhnya ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Saya Pak. Ya Lina. Bioteknologi. Ya benar. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi ya.
Bioteknologi itu ya berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama itu bios, yang artinya hidup. Kemudian eucos, yang artinya dia itu alat. Kemudian logos, artinya ilmu. Jadi dapat diartikan bioteknologi itu adalah sebuah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau prinsip-prinsip biologi yang menggunakan atau yang dikombinasikan dengan teknologi. Nah, secara umum bioteknologi itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Boleh Pak. Bu Dewi. Bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Ya, itu pertama konvensional. Konvensional itu apa Pak? Apa namanya tadi? Konvensional. Jadi konvensional itu adalah bioteknologi yang dalam cara pembuatannya itu dia masih memakai alat yang sederhana atau tidak memerlukan biaya yang mahal. Oh, jadi tradisional ya? Ya, tradisional. Jadi kalau kita ingin buat tempe yang menjadi fokusnya itu dalam pembuatan itu, yang penting ada raginya. Karena kalau tidak ada raginya, ya tidak akan jadi. Oh iya. Ada yang tahu produk dari ini? Saya Ya. seperti yang Bapak bilang tadi, ada tempe dan oncom. Tape juga Pak. Ada lagi? Tape. Apa ya? Iya. Ya bisa. Coba sini. Ada lagi nggak? Selain ini? Udah kayaknya Pak. Udah. Coba sini. Apa? Kopi. Ini termasuk nggak? Enggak saya Pak. Menambahkan boleh nggak Pak? Ya boleh silakan. Kecap. Kecap ya, bisa juga bisa. Kopi Pak, kopi. Ya. Kemudian kalian pasti tahu kan apa namanya juga. Kalian pernah kan makan tempe yang bungkusnya dari selain plastik? Pernah. Pakai daunnya daun. Nah itu ada bedanya tidak antara tempe yang dibungkus dengan plastik sama memakai daun? Ada Pak. Apa Ada ini? Pak. Ya. Ya silakan. Ini setahu saya Pak, kalau misalnya bungkus tempenya pakai plastik, terus nggak dikasih lubang udara, tempenya itu tidak akan terfermentasi dengan baik karena jamurnya itu membutuhkan oksigen. Ya terus. Nah, sedangkan kalau tempe yang dibungkus dengan daun pisang, nah daunnya itu kan memiliki pori-pori, sehingga udaranya itu walaupun dibungkus dengan daun pisang tetap bisa masuk, jadi tempenya tetap bisa tumbuh jamurnya. Jadi menurut kamu enaknya mana tempenya? Bungkus plastik atau daun pisang? Daun pisang Pak lebih alami. Dan yang lain entah dari aroma atau rasa juga. Ya, Ya, Kalau dari menurut saya ya Pak ya, kalau dibungkus daun pisang itu dia lebih ada aromanya daripada dibungkus tempe, tapi yang dibungkus plastik. terus lanjut. Tapi kelebihan si plastik itu dia biasanya lebih higienis Pak daripada dibungkus daun. Ya benar ya. Jadi kalau perbedaannya itu kalau dari segi aroma itu masih lebih bagus dari daun pisang. Tapi kalau optimal itu lebih optimal pakai plastik karena dia sirkulasi udaranya itu lebih optimal dibandingkan dengan memakai daun pisang. Baik, kemudian di sini sekarang yang modern ya. Modern. Jadi bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang masih atau memakai peralatan yang canggih. Contohnya itu ada yang tahu? Saya Pak, Ya, cloning. cloning ya. Cloning itu adalah duplikat dari individu itu sendiri tanpa melalui perkawinan. Tapi dalam proses perkawinan
patuhi atau Dijalani. dijalani, karena kalau tanpa etika itu akan bahaya, karena antara etika dengan ilmu pengetahuan itu harus berjalan beriringan. Baik, sebelumnya Bapak akan membagikan KKPD ya. Ini Bapak akan membagi dua kelompok, ini kelompok 1 sama kelompok 2. Itu ada beberapa soal, silakan didiskusikan ya. Kalian bisa nyarinya sumber dari buku maupun dari sumber internet. Kalau bisa mencari dari sumber internet, cari yang bukan blogspot ya, tapi yang benar-benar web ya, bisa saya. Boleh pakai jurnal nggak Pak? Itu mah lebih bagus kalau ada. Ya Pak. Bapak kasih 30 menit ya. Ya Pak. Bapak Gimana? Pak, saya ingin bertanya Pak. Sebentar ya, sini dulu. Belum. tambah Saya ingin bertanya Pak. Makasih ya Pak. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Baik, waktunya habis. Saya dikumpul. Baik, kelompok berapa yang mau? Bapak Ya, kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan RKPD tentang teknologi konvensional. Di sini ada 5 soal. Soal pertama akan saya jelaskan. Yang pertama berdasarkan prosesnya, bioteknologi dibagi menjadi beberapa dan jelaskan serta berikan contohnya. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, merupakan proses teknologi yang telah ada sejak
sejak lama dan memanfaatkan proses alami untuk memperbaiki atau meningkatkan sifat organisme. Contohnya adalah pembuatan tempe melibatkan penggunaan ragi tempe, yaitu campuran jamur hipocus yang tumbuh pada kedelai yang sudah direndam dan dikukus, serta pembuatan yogurt yang melibatkan penggunaan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kedua ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini merupakan penggunaan teknologi canggih dan inovatif untuk memodifikasi atau memanipulasi DNA organisme agar menghasilkan sifat atau produk yang diinginkan. Contohnya ada teknik rekayasa genetika, cloning, dan kultur jaringan. Nah, perbedaan utama antara bioteknologi konvensional dan modern yaitu terletak pada teknik yang digunakan dan hasil yang dihasilkan. Nah, bioteknologi konvensional ini menggunakan teknik alami dan menghasilkan perbaikan atau peningkatan sifat organisme secara bertahap. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknologi canggih dan menghasilkan perubahan sifat organisme yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Linawati. Baiklah, soal nomor 2, pada bioteknologi konvensional terjadi suatu proses di mana mikroorganisme ikut berperan. Proses apakah itu dan jelaskan bagaimana prosesnya. Jadi salah satu proses yang melibatkan mikroorganisme pada bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Fermentasi adalah suatu proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur yang mengubah zat organik menjadi senyawa yang berbeda dengan bantuan enzim. Kemudian proses fermentasi pada bioteknologi konvensional biasanya melibatkan mikroorganisme yang diberikan ke dalam bahan mentah seperti bahan makanan ataupun limbah organik. Kemudian yang nomor 3, apakah dampak negatif dari bioteknologi konvensional? Dampak negatif dari bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, limbah yang dihasilkan dari pembuatan bioteknologi konvensional dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, menimbulkan organisme baru yang bersifat jahat. Yang ketiga, produk minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan whisky terkadang juga menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Yang keempat, menimbulkan kesenjangan perekonomian. Dan yang kelima, resistensi antibiotik. Kemudian soal selanjutnya akan disampaikan oleh Sudi. Baik, selanjutnya apa dampak positif dari bioteknologi konvensional? Berikut adalah beberapa dampak positif yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, peningkatan pertanian. Bioteknologi konvensional telah berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan varietas tanaman tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang buruk. Metode seperti pemulihan tanaman konvensional telah digunakan untuk menghasilkan varietas tanaman yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi, kualitas yang lebih baik, dan daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan dan ekstrim. Yang kedua yaitu perbaikan kesehatan manusia. Bioteknologi konvensional telah berperan penting dalam pengembangan berbagai obat-obatan dan terapi medis. Misalnya dengan menggunakan teknik kombinasi DNA. Insulin manusia telah diproduksi dalam jumlah besar untuk pengobatan diabetes. Selain itu, produksi vaksin dan antibiotik juga telah ditingkatkan melalui aplikasi bioteknologi konvensional. Yang nomor 3, perlindungan lingkungan. Bioteknologi konvensional dapat membantu melindungi lingkungan dengan mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida. Melalui pemulihan tanaman konvensional, varietas yang lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit dapat dikembangkan, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Baiklah, soal selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Yang kelima, bagaimana bioteknologi konvensional dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah limbah dan polutan industri. Berikut ini ada beberapa cara di mana bioteknologi konvensional dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama dengan biodegradasi limbah. Yang kedua, fitoremediasi. Yang ketiga, pengolahan air limbah. Yang keempat, pemulihan sumber daya. Dan yang terakhir dengan pengendalian polusi udara. Baik, sudah presentasi dari kami. Apabila ada yang bertanya, silakan. Saya izin bertanya, bagaimana proses fermentasi oleh jamur atau bakteri? Baik,
Baiklah, izin menjawab. Jadi fermentasi oleh jamur atau bakteri itu biasanya setiap produk itu berbeda. Misalnya pada jamur, fermentasi pada jamur, misalnya produk tempe itu tempenya melakukan proses perendaman, kemudian peragian, lalu diinkubasi atau disimpan selama 2 hari. Sedangkan jika menggunakan mikroorganisme atau bakteri, misalnya dalam pembuatan tape itu misalnya menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae, itu biasanya singkong yang sudah direbus, didiamkan hingga dingin, kemudian diberi ragi tape dan diinkubasi juga selama 2 hari. Namun jika produknya peyem itu diinkubasi selama 1 malam aja, kemudian digantung selama 2 malam. Gitu. Jadi setiap produk itu fermentasinya berbeda-beda tergantung bagaimana produk dan mikroorganisme atau jamur yang berperan. Bagaimana akan dapat dipahami? Paham? Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya selalu sebut mereka maju. Baik, sebenarnya Bapak akan memberikan refleksi terkait yang sudah dipresentasikan tadi. Jadi pada KKWD itu dibahas itu terkait bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu ada 2, konvensional sama yang modern. Kalau yang modern itu contohnya cloning ya. Cloning itu yang terkenal itu domba Dolly. Sebelumnya, jadi bioteknologi itu kan dibagi menjadi 2, konvensional sama modern. Jadi untuk membedakannya antara satu dengan satu yang lain itu yang paling mudah itu yaitu cara pembuatannya. Kalau yang konvensional itu dia masih memakai mikroorganisme, sedangkan kalau yang modern itu dia masih memakai rekayasa reproduksi atau rekayasa genetika. Dan untuk melakukan proses itu perlu peralatan yang canggih dan tempat yang memadai. Kemudian tadi yang kedua dampak ya, dampak. Jadi bioteknologi itu mempunyai dampak positif sama dampak negatif. Kalau untuk dampak positif itu pasti yang pertama membuat suatu produk yang lebih optimal sehingga bisa berguna untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua itu sebenarnya itu dampak negatifnya. Kalau terkait dampak negatif itu yang pertama itu limbahnya. Jadi dalam proses pengelolaan limbah itu sendiri itu harus diregulasi. Jadi nggak sembarangan orang itu membuang limbah entah dari produksi tempe maupun yogurt maupun yang lain. Itu harus ada regulasinya yang menguji tentang peristiwa tersebut. Kemudian kalau bioteknologi modern itu kan selain cloning, yaitu contohnya domba Dolly, yaitu ada juga itu bayi tabung. Ada yang tahu bayi tabung itu apa? Atau bayi kipas tabung itu gimana? Saya tahu, Pak. Apa? Saya tahu. Apa itu? Proses pembuahannya itu di luar tubuh ibunya. Ya benar. Di luar rahim. Apakah orang membuat bayi tabung itu apakah orang itu mandul atau bagaimana? Ada tahu nggak? Salah? Nggak apa-apa salah. Setahu saya mungkin kualitas spermanya yang kurang baik. Selain itu, ovum nggak emang? Kan bisa. Kan salah satunya. Ya. Ovum juga bisa, ovum juga bisa. Ada yang lain? Mungkin itu kan kalau faktor luarnya pakai dan faktor dalamnya. Kalau faktor luarnya mungkin karena kondisi juga bisa. Kemudian dari makanan atau nutrisi yang dia makan juga mempengaruhi kesehatan dari sistem apapun. Ya.
ada orang menikah beberapa tahun baru diberi anak. Ada pun itu yang perlu cara yang memakai bioteknologi modern. Jadi bayi tabung itu kebanyakan dipakai pada orang yang umur 40 yang belum bisa mempunyai keturunan atau susah mempunyai itu, dia memakai alternatif itu dengan bayi tabung. Itu dilakukan. Jadi itu sperma dari suami sama maupun dari istri itu bila itu digabungkan sehingga terbentuklah bayi tabung. Jadi dengan bioteknologi itu sangat membantu kehidupan manusia terutama dalam proses reproduksi. Tetapi terkait rekayasa reproduksi itu tidak sembarangan, jadi harus ada regulasi juga. Jadi tidak sembarangan dan tidak semena-mena, ada etikanya juga. Kemudian Bapak akan menyinggung tadi yang dampak negatif sama positif. Sekarang dampak yang keduanya lah saya ulas ya. Jadi kan sudah Bapak jelaskan secara jelas, namun sekarang Bapak akan lebih perdalam itu. Jadi terkait dampak negatif sama dengan dampak positif itu sebenarnya itu tergantung impactnya, tergantung rasio perbandingan dampaknya itu gimana sama itunya. Jadi misalnya dampak positifnya ada 4 tapi dampak negatifnya cuma 2. Jadi semua itu tergantung. Kemudian dalam belajar biologi itu sebenarnya itu kalau bisa kita jangan banyak mengapa, tapi paham. Sebenarnya dari tadi ini kan bioteknologi dan dua yaitu konvensional sama modern. Kita nggak perlu ingat produknya apa aja, tapi kita bisa tahu, sekilas tahu aja. Misal kalau konvensional itu dia memakai cara yang tradisional atau yang sederhana, kayak tempe oncom dan sebagainya yang ini dibuat oleh masyarakat. Karena untuk produksi kan digunakan untuk usaha masyarakat. Nah, kemudian untuk tempe sendiri, tempe itu yang mengandung protein tinggi. Jadi tempe itu adalah produk asli Indonesia. Kemudian sekilas ya, sekilas info, tempe ini di Jepang sama di Australia itu udah dijual dengan harga yang sudah gimana? Bahkan untuk tempe yang segini aja bisa 100 ribuan untuk di sana. Baik, sekian dari pembelajaran kedua hari ini. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pada hari ini? Silakan. Saya Pak. Ya, ini silakan. Jadi hari ini kita belajar mengenai bioteknologi. Bioteknologi dibagi jadi 2, ada konvensional dan modern. Kalau konvensional itu biasanya sederhana dan biasanya melibatkan mikroorganisme. Namun jika bioteknologi modern itu merupakan bioteknologi yang menggunakan alat-alat yang lebih canggih dan biasanya menghasilkan produk yang memiliki nilai jual tinggi. Tapi kalau bioteknologi konvensional itu produknya biasanya terbatas, kayak produk olahan makanan yang home industry, misalnya kayak tempe, oncom, tape, dan yang lain-lain. Tapi kalau bioteknologi modern jangkauannya lebih luas, bisa sampai ke kesehatan ataupun yang lain, contohnya kayak cloning, domba doli, dan bayi tabung tadi. Ya, benar. Jadi sekian pembelajaran untuk hari ini. Jadi tujuannya kita belajar hari ini supaya kita tahu mana yang produk dari bioteknologi konvensional maupun yang modern, sehingga kalian dapat membedakannya. Sekian dari